hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Muthalib dalam program podcast PCNU Kota Malang. Mengawali tahun 2025 ini, NU Kota Malang ingin mengangkat beberapa tema yang itu kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut keumatan. Bersamaan pula ini juga dalam rangkaian hari lahir ke-103 Nahdlatul Ulama. Namun edisi kali ini secara khusus saya akan mengupas terkait dengan Jatman. Apa itu Jatman? Barangkali banyak juga dari kalangan Nahdliyin belum begitu memahami apa itu Jatman atau Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Dan ini kebetulan sekali baru saja agak rame dalam tanda petik Jatman ini terjadi sedikitlah polemik yang itu memancing kita sebagai jamaah atau Nahdliyah, warga Nahdliyin untuk mengetahui lebih jauh apa itu sebenarnya Jatman. Saya mengundang Haji Nur Salim, salah satu pengurus Jatman Idaroh di Kota Malang. Assalamualaikum, Kiai Nur Salim. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana? Kemarin sempat ada kongres Jatman. Nah, kita ini tentu sangat penasaran sih sebenarnya kenapa sih kok sempat ada rame-rame. Nah, sebelum itu mungkin dijelaskan Jatman itu sebenarnya apa, kemudian tujuannya apa, dan kapan sih itu diberdirikan ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, ada materi masalah Jatman. Pertanyaannya, Jatman itu apa? Jatman itu adalah kepanjangan daripada Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Yang ini kebetulan memang dulu didirikan dan diprakarsai oleh ulama-ulama sufi yang dulu itu adalah para ulama mursyid. Mursyid itu adalah pimpinan Thoriqah yang membimbing masalah-masalah zikir supaya nanti cepat usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode dan cara tertentu. Kemudian Jatman itu ini kalau menurut catatan sejarah itu adalah didirikan pada tanggal 10 Oktober tahun 1957. Jadi sudah lama, tahun 1957. Yang itu pendirinya pada waktu itu ada 5 orang. 5 orang yang ini asli dulu itu pendirinya. Antara lain pendiri Jatman itu yang asli itu pertama adalah almarhum Kiai Haji Nawawi Siddiq dari Purworejo. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Mandur Temanggung. Yang ketiga Kiai Haji Muslih Meranggen dan Kiai Haji Masruhan Meranggen, tambah satu lagi yaitu yang memberikan fasilitas atau yang memfasilitasi pada waktu itu yaitu mantan Bupati Grobogan Bapak Andi Patopoi. Yang ini dilaksanakan kongresnya pada tanggal 10 Oktober 1957 di Asrama Pendidikan Islam Tegalrejo, Magelang. Itu. Semangat dulu apa ya? Semangat kenapa harus didirikan? Dan ini pertanyaan lagi, ini benar tak? Ini memang di bawah NU atau di bawah PBNU secara organisasi? Jatman ini
Setelah berdiri itu kemudian diputuskan, ya, disahkan oleh Muktamar NU. Pada saat itu Muktamar NU yang ke-16 di Semarang pada bulan Juni tahun 1979 Masehi. Jadi Muktamar NU mengesahkan pada waktu itu sebagai Banom NU, salah satu Banom NU seperti Banom-Banom yang lain. Itu Mas. Jadi memang lebih dulu ini bukan awalnya bukan inisiatif dari PB ya, sebenarnya dari para ulama-ulama itu. Ya. Apa sebenarnya semangat kenapa harus bikin Jatman? Jatman itu karena banyak ulama-ulama sufi kita ini yang mengikuti amaliyah mulai zamannya para sahabat Nabi yang mengamalkan zikir-zikir yang memang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi dan diikuti oleh para sahabat dan sebagainya. Sebagaimana dalam Al-Quran itu ada kalimat innama yubayyunallaha, kan gitu ya. Apa itu kalimat dalam surat Al-Fatah itu? Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu hakikatnya adalah berbaiat juga kepada Allah. Itu waktu itu sejarahnya kan panjang kan, yang Nabi membaiat para sahabatnya itu dalam arti untuk dibaiat melaksanakan hal-hal yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini sebagian ulama menafsirkan adalah termasuk baiat ini adalah baiat zikir toreko. Oke. Sebagian ya, toreko itu luas. Toreko sendiri secara bahasa artinya jalan, tapi secara spesifik Torekoh itu pada hakikatnya adalah jalan khusus untuk menuju cepat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dalam bahasa Arabnya namanya wusul. Ya. Jadi dalam bahasa Arabnya namanya wusul. Umat Islam itu apa wajib bertorekoh? Sebenarnya wajib sih enggak. Tapi kalau seseorang itu ingin segera mendekatkan diri kepada Allah, itu saya kira sangat penting untuk menjalin ke sana supaya tidak terlalu banyak gangguannya. Karena kita tahu bahwasanya gangguan dari manusia, khususnya umat Islam, orang yang beriman itu banyak sekali. Utamanya dari nafsunya, ya. Setelah dari nafsu inilah kemudian ditempeli oleh iblis mengikuti nafsu untuk menggerakkan nafsunya untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak mengambil jalur cepat dekat dengan Allah tanpa lewat torekoh? Kalimatnya bisa nggak mengambil jalur wusul cepat kepada Allah melalui jalur tidak non-toreko. Saya kalau itu masih belum mendengarkan. Barangkali lewat renungan-renungan, barangkali mungkin kalau zaman dulu itu lewat uzlah, merenung dan lain sebagainya, mungkin juga bisa. Mungkin. Tapi kalau lewat toreko itu kan ada yang membimbing, guru toreko itu yang namanya mursyid itu tadi. Mursyid. Ya. Kalau santrinya namanya murid, murid dan orang yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid itu orang yang menunjukkan di jalan yang benar, gitu. Ya, namanya Jatman, Jamiyahnya kan ini kelompok ya. Artinya ada beberapa torekoh. Jatman itu ada berapa ya? Di dalam Jamiyah Ahli Toreko sebagaimana yang diputuskan oleh hasil Muktamar NU yang terakhir itu, saya pastinya tidak hafal, yang jelas lebih dari 40 aliran Toreko yang ada, yang Muktabaroh ini. Yang di bawah Jatman lebih dari 40 itu ya. Itu pun juga
musul semuanya ini silsilahnya ada, sambung terus dari misalnya mursyid A, B, C, D dan seterusnya itu sampai sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lah Kanjeng Nabi Rasulullah berasal dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Nggih. Tadi disebut yang muktabaroh. Berarti ada yang tidak muktabaroh. Betul. Nggih. Gimana itu penjelasannya? Torekoh memang nampaknya kenapa ini NU sebagai induk organisasi daripada Jatman ini menertibkan memilih mana yang torekoh yang memang muktabaroh, artinya memang disepakati betul-betul memang betul ya, alurnya betul. Tapi di samping itu pun juga ada yang istilahnya dinilai ghairu muktabaroh atau tidak muktabar. Penjelasan muktabaroh Penjelasannya gimana ini? Penjelasan muktabaroh itu kategorinya seperti apa? Muktabaroh itu maksudnya adalah torekoh yang benar dari segi silsilahnya, wusul, ndak maktok, ndak terputus. Misalnya mursyid ini ke sini nyambung terus. Bagaimana kalau Kanjeng Nabi menyampaikan hadis kepada sampai yang terakhir ini siapa dan diteliti satu persatu kualitas penerima hadis. Demikian juga ini. Yang menentukan muktabaroh dan tidak itu siapa? Ya di dalamnya adalah NU dan termasuk adalah para mursyid sendiri, para mursyid dan harus ciri-cirinya antara lain muktabaroh apa ndaknya itu ketika torekoh itu memang betul-betul tidak ada sedikit pun yang berselisih dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, kalau yang tidak muktabaroh mungkin ada beberapa kejanggalan. Nah, begitu itu ada. Contohnya misalnya ada yang mendapatkan sesuatu itu berdasarkan dari mimpi. Nah, itu. Kemudian ada juga maksudnya amalan zikirnya itu berdasarkan mimpi. Betul. Oke, itu dianggap cacat dalam tanda petik. Saya tidak mengatakan cacat, tapi tidak muktabar. Mimpi itu kan masih dimuskilatkan ya, masih dipertanyakan. Iya, kalau mimpinya betul-betul mimpi orang yang soleh, orang yang suci betul. Tapi kadang tidak menutup kemungkinan. Wong Syekh Abdul Qadir Jilani saja dalam mimpi setengah sadar begini pernah didatangi itu seperti itu, mengaku sebagai Allah Tuhan. Itu dalam kitab yang juz 2 itu ada, saya pernah membaca dan memang sering saya baca itu, mengaku sebagai Allah Tuhan kamu ya. Saya datang kepada kamu pada saat ini memberikan berita gembira. Sudah cukup amaliyahmu, sudah cukup. Mulai saat ini kamu diperbolehkan segala sesuatu, dihalalkan semua apa yang dulunya haram. Ya, di situ ada kalimat abahtul muharramat, ada kalimat begitu. Ya, jadi semua yang haram menjadi halal. Ya, sudah lulus kamu kan begitu. Kemudian karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah orang yang alim alamah dari segi syariat ya. Di samping tasawuf, tapi syariatnya ini luar biasa. Jadi beliau ini mengukurnya itu bukan karena siapa-siapa. Bagaimana standarnya Kanjeng Nabi dulu kan gitu. Apakah Kanjeng Nabi pernah didhawuhi Gusti Allah seperti itu? Nah, ini yang menjadi petunjuk. Oh, tidak pernah, berarti itu bukan bukan Allah, bukan Tuhan. Kan yang datang itu menyerupai Tuhan yang ketika itu seperti diceritakan yang datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam di Turi Sina itu seperti cahaya yang terang begitu kan. Nah, jadi kemudian ketika itu langsung dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani,
Isya ya lain kan gitu, isya ya lain. Nah, bangsat kamu, ingkirlah kamu bukan Allah, langsung menghilang gitu. Terus intinya saya beritahu ya, sebenarnya masuk torekoh itu sebenarnya inti yang paling inti adalah utamanya yang paling mendasar adalah tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Yang paling dasar itu adalah menanamkan rasa khauf dan roja secara seimbang. Khauf itu khawatir ya, takut kalau semua amalia ibadahnya ini tidak diterima. Roja itu tapi berharap. Nah begitu ya. Jadi tidak hanya khauf saja, kalau takut saja tidak boleh. Roja saja kegedean rumangsa ya ora oleh. Nah gitu ya. Hal ini seperti real pernah dianu siapa itu ya, penyair yang dulu terkenal itu zaman dulu. Bukan, yang dulu, yang zamannya siapa itu? Yang terkenal, yang kalimatnya yang sering dibaca Gus Dur, ilahi lastulil firdausi ahla, kan itu ya. Ilahi lastulil, itu yang lucu itu ya. Iya itu kan, ya Allah, kami bukanlah penduduk surga, tapi saya tidak mampu kau siksa di neraka, kan begitu ya. Jadi ada harapan tapi ada khawatir. Imbangnya di situ. Kemudian tadi disebut ada mursyid. Mursyid itu adalah pimpinan torekoh. Syarat menjadi mursyid bisa dijelaskan? Syarat menjadi mursyid itu sebenarnya pertama memang dia itu sudah berbaiat torekoh. Di samping sebelum baiat torekoh itu dia ini memang sudah mumpuni dari syariatnya ya. Dari syariatnya matang. Jadi matang itu yang ngerti betul syariat, bukan hanya sekedar apa ya, kiai-kiai biasa, bukan, tapi memang betul sudah paham tentang syariat agama itu, kitab-kitab kuning itu paham. Baru kemudian yang kedua yang dinilai orang ini kira-kira menjaga warok apa enggak, zuhud apa enggak, ya begitu ya. Antara yang orang ini masih misalnya masih mahabbahnya kepada Rasul, kepada Allah bagaimana, zuhud apa enggak. Ini kalau dinilai seperti itu, nanti orang ini kalau sudah mumpuni apa belum, ini para mursyid mengetahui. Soalnya kalau sudah jadi mursyid itu rata-rata itu menerapkan itu semua sudah menjadi perilaku, bukan sekedar ilmu gitu ya. Yang menunjuk mursyid itu siapa ya? Yang menunjuk mursyid itu adalah mursyid-mursyid sebelumnya. Oh iya. Jadi ini bukan pemilihan ya? Oh bukan, bukan. Yang mengetahui itu ya mursyid itu. Oh ini sudah. Mursyid itu apa selalu putranya mursyid sebelumnya? Tidak harus. Bisa jadi muridnya ditunjuk, bisa? Bisa. Oh. Asal itu kriteria terpenuhi semacam itu, orangnya ya warok itu betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang kurang berguna menurut pandangan agama, lebih dari hal yang haram sing ora pantes sih lo ora gelem ya contohnya misalnya kok pernah dia itu di luar kok gak kupluan, ngono ibarat gak kupluan tok itu aja sudah dianggap oh iki kurang warok iki kan gitu ya. Apa meneh yang lain, misalnya ke tempat kemaksiatan dan lain kan ya nemen gak pantes sih. Ya, Yai, misal ini ada yang pengen atau mampu untuk membentuk torekoh sendiri misalnya, itu gimana tahapannya, Yai? Misalnya saya pengen masuk di Jatman, kemudian saya bikin tahapan untuk bikin aliran torekoh sendiri, itu bisa nggak, Yai? Kalau pertanyaannya bikin torekoh tersendiri, sampai saat ini saya masih belum menemukan sumbernya dari mana. Kemudian soalnya ini torekoh ini rata-rata sudah amalia yang sudah kuno mengacu, misalnya ya
Kalau Thorekoh Qadiriyah itu dulu itu kan karena uzlahnya, tirakatnya, dan perilakunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu Thorekoh Qadiriyah yang diceritakan dalam manaqibnya, bagaimana karomah-karomah beliau, perilakunya beliau, kan itu sehingga beliau itu mendapatkan gelar sebutan Sultanul Aulia. Nah, itu mengacu itu, maka dari itu Thorekohnya, jalan yang beliau tempuh itu atau Thorekohnya dinamakan Qadiriyah. Kalau Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bagaimana sejarah beliau kan gitu. Nah, kalau sekarang mau membentuk Thorekoh tersendiri, ini saya masih belum ada berarti. Belum. Iya. Menurut saya ya, saya ada Thorekoh baru itu berarti tidak ada sebenarnya. Kalau saya mengatakan kayaknya Thorekoh baru seperti apa, kayaknya tidak ada kayaknya menurut saya. Tapi ya mungkin adanya ya yang tadi itu, mungkin lewat mana, menemukan lewat apa, lewat jalur saya apa begitu. Mau tanya tapi nyebut merek nanti khawatir salah. Jangan ya. Artinya Jatman ini memang Thorekoh yang lama-lama ya. Iya. Iya. Kemudian saya belum pernah ikut Thorekoh, terus pengen masuk Thorekoh, itu ada persyaratan khusus enggak? Ada persyaratan khusus itu sambil jalan, sambil berlatih, supaya apa? Karena masuk Thorekoh itu sendiri pada hakikatnya adalah dalam rangka untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit sifat buruk yang ada dalam jiwa seseorang. Yang buruk itu apa saja? Ya banyak. Contohnya ya takabur, sombong itu ya, ujub, kabeh lek gak aku, ngono-ngono itu kan ya harus dihilangkan. Medit, riak, dan seterusnya. Ini yang tahapan-tahapan yang dalam Thorekoh itu yang harus dilalui, artinya dilatih terus, nah, gitu ya, dilatih terus. Kemudian syarat yang sifatnya fisik, ya, misalnya puasa harus ini. Enggak ada. Tapi orang yang masuk Thorekoh itu, karena di Thorekoh itu adalah melaksanakan yang sifatnya zikir-zikir, yang itu dalam agama kita dinamakan sunnah bisa ya. Tapi kalau sudah orang itu berbaiat menjadi wajib. Artinya mewajibkan diri, saya harus begini. Misalnya dalam Thorekoh itu, kalau sudah masuk Thorekoh, semaksimal mungkin menghilangkan sifat buruk penyakit yang kronis. Yang penyakit kronis itu akan terbawa sampai nanti mati. Contohnya apa? Yaitu dengki, ya, kemudian hasud, ya, kemudian ujub, takabur. Ini terbawa sampai mati penyakit. Kalau orang terkena, katakanlah tumor, kanker, paling pol ndek donya tok. Tapi kalau semacam itu terbawa nanti sampai di akhirat. Proses pembersihannya ya di Thorekoh ini ya? Thorekoh, salah satu caranya. Salah satunya itu, makanya guru mursyid itu di samping mengajarkan zikirnya, kemudian juga mengajarkan tentang bagaimana perilaku beliau. Biasanya kalau sudah begitu itu kan ada yang namanya diisi dengan hal-hal yang mulia. Makanya dalam Thorekoh itu kan ada 3 itu tahapannya. Yang pertama tahalli, dan tajalli. Ini saya tidak mampu menjelaskan untuk di forum ini. Secara umum ini tahalli apa? Oh, tahalli itu adalah menyepikan atau barangkali apa ya, menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati yang jelek-jelek. Itu tahalli. Ya, tahalli yaitu menyepikan diri, mengisi dengan yang baik-baik, yang asalnya dia ini takabur menjadi tawadhu. Contohnya ya, misalnya saya sebagai guru atau sebagai kiai misalnya punya santri banyak, asalnya masih ada dalam hati saya, santri saya harus manut saya karena ndak ada santri yang pinter, yang luweh ngerti seperti saya, ndak ada, kudu manut nang aku. Ini sudah ada
benih takabur walaupun kecil ya. Dek kene iki sapa to kowe lek gak aku ya kau. Ini kan sudah masih ada toh takaburnya seperti itu. Walaupun ini tiap hari kita dengarkan gitu itu dan mungkin orang mengatakan itu pantas. Tapi ini kan enggak boleh. Ini termasuk yang harus dibuang. Contoh kecil diganti dengan tawadhu. Tawadhunya seperti apa? Kebalikannya itu. Jadi begini, jadi di dunia ini tidak ada orang yang lebih hina melebihi saya. Walaupun santrinya, walaupun anaknya, walaupun seperti apa, itu yang tanamkan dalam hati. Jadi tidak ada, ini menjadi tawadhu ya. Tidak ada orang yang lebih hina. Itu istilah tahali tadi ya mungkin. Pertama taholi, yang kedua ini tahali. Ya, Okay. Jadi itu menghiasi itu. Nah begitu ya. Demikian juga yang lain, asalnya pelit ya, medit, weman, menjadi loman. Jadi meditnya ini dihilangkan, jadi diiseni dengan sifat loman. Ya. Nah, begitu ya. Kalau tajalli? Tajalli nanti akan tumbuh yang namanya apa ya, bercahaya, mencorong. Akibat daripada dua itu, orang itu akan memancarkan di mana ia berada, pancaran hatinya itu lewat ucapan, perbuatannya menjadi ucapan yang betul-betul luar biasa bermanfaat. Jadi keberadaannya itu dirindukan oleh semua makhluk, tidak hanya manusia. Jadi Muncul keberadaan itu. ya muncul itu. Okay. Jadi mahabbahnya ini tidak hanya kepada Allah, tapi kepada semuanya. Jadi merasa mendapatkan rahmat semuanya gitu. Yai, jadi tadi disebut ada istilah baiat. Nah, untuk proses sampai baiat itu ada syaratnya enggak? Ada tahapannya enggak? Tahapan-tahapannya ada. Baiat, lihat sekarang ini mau masuk di torekoh apa? Anggap aja masuk torekoh A. Qadiriyah, Qadiriyah, oke. Gimana tahapannya? Itu tahapan-tahapannya. Biasanya orang itu sudah dinilai sebagai orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariat. Nah, gitu ya. Syariat ini utamanya kan ya yang pokok, yang wajib-wajib. Oh, sudah istiqomah. Sambil jalan, daripada nanti ngenteni sempurna, ndak akan ada sempurnanya. Misalnya ikut ini aja supaya lebih jauh, lebih cepat, lebih baik kan gitu ya. Ini seperti itu caranya para kiai itu. Kalau zaman dulu itu orang itu beranggapan toreko gak wani aku le wong sik enom ngene jangan aku. Banyak yang bilang gitu. Gua le wis tuwek aku tak melok toreko. Iya le sampai tuwek. Nah, ya terus tahapannya gimana itu? Tahapannya kalau sudah dia ini sudah ya sebaiknya ikut aja toreko. Artinya dengan ikut toreko itu dibimbing oleh mursyid itu untuk tahapan-tahapan tertentu tadi, untuk menghilangkan rasa jelek, rasa penyakit semuanya yang ada jiwa seseorang itu, sambil jalan diisi pelan-pelan, sambil dibimbing untuk zikirnya, wiridnya itu. Contoh ya, menjadi amaliyah sehari-hari kalau orang itu sudah dibaiat, dijanji begitu ya, dijanji dibaiat itu misalnya ringan kok, itu misalnya diajak zikir nafi isbat namanya, yaitu kalimat la ilaha illallah itu sebanyak 165 setiap selesai sholat fardu, gak sampai 10 menit itu. Caranya itu nanti diterangkan oleh mursyid itu, tahapan-tahapannya itu pada saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Kenapa kok ada isyarat-isyarat gini? Kan ada begini toh. Orang yang tidak ngerti, tidak bermakna, tidak ada artinya itu dikira oh geleng-geleng kayak sapi ya kan gitu ya. Ini ada maknanya sebagai isyarat penghapusan bahwa dalam tubuh manusia ini ada yang namanya lataifus sab'ah. Jadi ada sesuatu yang sangat lembut yang jumlahnya ada 7 ya. Nah kemudian caranya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan cara menghapus sambil dibayangkan ini tempatnya misalnya medit, iki hasud, iki takabur dan lain sebagainya itu digilas
la ilaha illallah, akhirnya Sapu kayak gitu ya? sapu. Nah, seakan-akan gitu. Jadi karena saya bukan mursyid, mungkin menerangkannya kurang pas gitu. Ya, jadi semacam itulah. Yai, kemudian ini Yai, dan untuk yang mengetahui ini sudah layak jemaat atau tidak ya mursyid ya, Nggih. kita ngajukan enggak bisa ya? Ya boleh mengajukan, boleh. kami mau Apalagi sekarang ini zaman akhir ini sudah zaman yang sudah luar biasa ini, ya sudah menurut saya sebaiknya ikut toreko supaya lebih terjaga gitu loh. Boleh nggak satu orang itu ikut berapa aliran toreko? Yang saya tahu itu sebagian toreko ada, tapi sebagian torekoh yang lain itu mengatakan hanya cukup satu. Karena kalau sudah masuk itu torekoh yang lain baiatnya itu harus dibatalkan gitu ya. Tapi sebagian torekoh tidak. Ya, yang saya tahu, yang saya dengar itu torekoh seperti misalnya torekoh Tijani, itu kalau sudah ikut torekoh Tijani berarti kalau yang dulu pernah ikut torekoh ini yang lain harus harus satu ini memusatkan ke arah sana gitu. Yai, terakhir pertanyaannya Yai, terkait dengan kemarin yang sempat ramai, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya ada apa sih sebenarnya kemarin? Sebenarnya jatman itu karena satu di antara banomnya NU, di samping banom-banom yang lain, ini jatman ini sudah dijabat oleh beliau Habib Lutfi ini sudah berapa periode ya, 3 atau 4 periode itu. Ini sebenarnya kan sudah habis masa kepengurusannya sejak tahun 2023 ini satu. Ya, kemudian kepengurusan jatman ini sudah sering diundang, diajak koordinasi oleh induk organisasinya yaitu PBNU. Dan sering diajak koordinasi tapi belum pernah datang. Sama sekali tidak pernah datang. Nah, begitu ya. Kemudian yang ini, yang terakhir ini sudah masa kepengurusannya juga sudah habis ini, sudah juga diingatkan segera melaksanakan musyawarah secara nasional gitu ya. Itu nampaknya juga tidak ada respon dan seterusnya, karena sudah kedaluarsa, sudah sekian lama, banyak para mursyid pengurus jatman di berbagai tingkatan itu banyak yang merasa resah, tanda tanya, loh ya opo sih iki, sudah waktunya musyawarah dan seterusnya. Jadi sebenarnya murni akhirnya ini saya lanjutkan di antara para kiai ini, beberapa kiai ini sowan ke PBNU membahas masalah ini. Ini bagaimana begitu ya? Kalau tidak salah yang menemui waktu itu adalah Gus Yahya dan seterusnya. Kemudian akhirnya dimusyawarahkan di PBNU sana. Kemudian akhirnya juga diajak koordinasi, pengurus jatman yang lama tetap diajak koordinasi, tapi toh juga tidak ada respon. Nah, begitu ya. Akhirnya karena tidak ada respon, urut-urutannya kemudian istilahnya itu diambil alih, caretaker namanya itu, diambil alih oleh PBNU, dan sah-sah saja karena PBNU ini adalah induk organisasinya. Dan ini sudah melalui berbagai tahap loh ya, sudah diajak bicara dan seterusnya. Nah, gitu. Akhirnya PBNU membentuklah panitia yang namanya kongres, karena tujuannya memang untuk mengembalikan marwah jatman sebagaimana awal mula. Gitu. Siap-siap Yai, semoga jatman semakin marwahnya sangat tinggi, karena ini adalah kumpulan bukan hanya sekedar kiai, tapi kumpulan para sufi. Dan ini mursyid, aslinya para mursyid dan pengurus jatman ini
tidak ada yang pandangannya itu hanya terbatas urusan dunia. Ini betul-betul urusan umat, Pak. Mau dibawa kemana? Ini kan jadi jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi kan gitu. Baik, baik. Nggih. Pak Kiai, makasih. Nggih, Matur nggih. nuwun penjelasannya tentang Jatman. Setidaknya ini akan menjadi pencerahan bagi umat dan khususnya warga Nahdien. Oke, tapi ini yang saya katakan, yang saya sampaikan baru sekelumit. Ya, Tadi ya. yang akan saya sampaikan sebenarnya banyak dan masih tersimpan dalam Baik. angan-angan saya. Baik, Tapi semoga, nanti lah. semoga nanti ada momentum, ada waktu lagi yang lebih detail Amin, menjelaskan amin. Jatman, karena saya kira masih banyak persoalan, banyak hal yang belum tersosialisasi Nggih, kepada umat kira-kira Nggih, gitu. nggih. Terima kasih sekali lagi dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi warga Nahdien di semua tempat, khususnya di Kota Malang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga begitu, ada salah-salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai. Monggo, Kiai. Alhamdulillah. Dorong susu.